dari kelas C, jurusan Gizi angkatan 23. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang konsep dasar terjadinya penyakit dengan model roda atau kuil. Masuk ke materi konsep dasar timbulnya penyakit, teman-teman tahu nggak sih apa pengertian dari penyakit? Jadi penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya. Penyakit itu sendiri bersifat objektif karena bisa dilihat dari parameter tertentu. Adapun proses terjadinya penyakit itu melibatkan 3 variabel. Yang pertama yaitu agen atau penyebab sakit, di mana agen ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama abiotik dan biotik. Biotik ini sendiri adalah makhluk hidup, contohnya seperti virus, jamur, dan bakteri. Kedua yaitu abiotik. Abiotik ini sendiri juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kelompok abiotik mekanik. Ini contohnya seperti benturan benda keras yang mengakibatkan memar. Yang kedua yaitu kelompok kimiawi, yang dimana ada pada perlengkapan kebutuhan hidup yang mengandung bahan kimia. Dan yang ketiga yaitu adalah zat gizi yang terdapat pada makanan dan minuman yang menyebabkan terjadinya penyakit. Kedua yaitu adalah host atau pejabat. Host adalah semua faktor yang melekat pada manusia atau individu yang dapat menyebabkan terjadinya kasus. Ketiga yaitu environment atau lingkungan. Lingkungan mencakup semua area di mana host dan agen berinteraksi. Lingkungan juga merupakan faktor luar yang mendukung penularan agen kepada host. Lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama lingkungan fisik yang merupakan wilayah geografis dan iklim yang bersifat abiotik atau benda mati seperti air, udara, tanah, cuaca, makanan, rumah, sinar radiasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu lingkungan biologis yang bersifat biotik atau benda hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, ataupun serangga yang membawa agen. Dan yang ketiga yaitu lingkungan sosial ekonomi yang merupakan interaksi antar host berupa kultur, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, agama, sikap, kepadatan, hunian, sanitasi, dan ketersediaan pelayanan. Selanjutnya ialah konsep dasar timbulnya penyakit. Untuk mempelajari konsep terjadinya penyakit ada 3 macam model pendekatan, yaitu yang pertama segitiga epidemiologi, yang kedua model roda atau duel, dan yang ketiga yaitu model jaring-jaring sebab akibat atau duet of causation. Salah satu konsep dasar timbulnya penyakit yaitu model roda. Nah, model roda ini adalah salah satu model yang digunakan dalam epidemiologi untuk menjelaskan terjadinya suatu penyakit. Model ini menggambarkan hubungan antara manusia dengan lingkungannya sebagai sebuah roda, dengan manusia dengan susunan genetiknya berada di pusat roda, sedangkan komponen lingkungan seperti lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan lingkungan biologis berada di sekelilingnya. Pada model roda ini, hubungan antara manusia dengan lingkungan memegang peran yang penting. Adapun besarnya peranan dari masing-masing lingkungan tergantung dari penyakitnya. Contohnya yaitu penyakit gangguan mental banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial, heat stroke karena pengaruh lingkungan fisik, demam berdarah karena pengaruh faktor biologi, di mana nyamuk yang berperan sebagai faktor, dan penyakit keturunan seperti hemofilia dipengaruhi oleh faktor genetik. Model roda ini peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya pada saat kita mengalami stres mental. Sedangkan untuk peranan lingkungan fisik itu lebih besar pengaruhnya dari lainnya pada saat kita mengalami penyakit sunburn.
Sedangkan untuk peranan lingkungan biologis itu lebih besar dari lainnya pada saat kita mengalami penyakit yang penelurannya melalui vektor. Dan untuk peranan inti genetik lebih besar dari lainnya pada penyakit keturunan. Dilihat pada struktur teori roda ini, itu terdapat lingkaran di mana terdapat 3 lapisan. Pada lapisan dalam itu terdapat inti genetik. Lapisan kedua ada manusia atau host, dan lapisan ketiga yaitu lingkungan, di mana lingkungan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama lingkungan sosial, lingkungan biologis, dan lingkungan fisik. Model roda ini adalah salah satu konsep dasar dalam teori geometri yang digunakan untuk menggambarkan hubungan kompleks antara manusia atau host, lingkungan, dan faktor-faktor lain yang berperan dalam timbulnya suatu penyakit. Model ini menjadikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan dengan model segitiga epidemiologi, karena memperhitungkan berbagai faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Adapun beberapa contoh dari model roda ini ialah yang pertama itu demam berdarah, di mana demam berdarah ini disebabkan oleh lingkungan yang menjadi tempat penampungan air yang menjadi tempat membiakan nyamuk, seperti di bak mandi, vas bunga, dan vas bekas. Yang kedua yaitu ada penyakit diabetes. Penyakit diabetes merupakan penyakit menahun yang ditandai dengan kadar gula darah melebihi normal, yaitu kadar gula darah sewaktu sama atau lebih dari 200 mg dan kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg. Penyakit diabetes juga merupakan salah satu penyakit keturunan. Oleh karena itu, jika dilihat dari konsep roda, penyakit diabetes dipengaruhi oleh faktor gen atau inti genetik. Namun, risiko seseorang terkena diabetes bergantung pada faktor perilaku atau gaya hidup dari orang itu sendiri. Gaya hidup sehat menurunkan risiko terkena diabetes, tetapi sebaliknya gaya hidup buruk meningkatkan risiko terkena diabetes. Gaya hidup buruk yang mempengaruhi anti genetik seseorang terhadap penyakit diabetes adalah mengonsumsi kadar gula yang melebihi batas normal. Selain itu, jarang berolahraga juga sangat mempengaruhi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model roda ini yaitu kelebihan. Kelebihan yang pertamanya yaitu menekankan pada infeksi kompleks berbagai faktor dalam terjadinya penyakit. Kedua, membantu dalam perencanaan program pencegahan penyakit yang komprehensif. Dan yang ketiga yaitu mudah dipahami dan divisualisasikan. Adapun kekurangan dari model roda ini yaitu tidak semua penyakit dapat dijelaskan secara lengkap dengan model ini. Tidak memberikan bobot yang jelas pada masing-masing faktor. Dan yang terakhir yaitu sulit untuk mengukur secara kualitatif interaksi antar faktor. Adapun kesimpulan dari penjelasan tadi, yaitu teori roda memberikan pemahaman yang komprehensif tentang terjadinya penyakit. Model ini menekankan bahwa penyakit bukan hanya disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan oleh interaksi kompleks antara faktor genetik dan lingkungan. Dengan memahami teori ini, kita dapat mengembangkan strategi pencegahan penyakit yang lebih efektif dengan cara mengatasi berbagai faktor risiko yang terlihat. Dan itulah tadi sedikit penjelasan mengenai tentang konsep dasar timbulnya penyakit oleh salah satu model yaitu model roda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.